Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Siti Memuna, saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 5A Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan istihsan. Nah, apa itu istihsan? Mari kita simak lebih lanjut. Nah, apa itu istihsan? Istihsan secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari wajan istaf'ala, istahsana yastahsinu istihsanan, yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan secara istilah bahwasannya istihsan itu merupakan memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau adanya sesuatu yang lebih baik dan mencari yang lebih baik itu untuk diikuti. Nah, menurut para ulama, diantaranya ulama Hambaliyah yang pertama, bahwasannya istihsan itu adalah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seseorang mujahid berdasarkan pemikiran akalnya, jadi berdasarkan pada pemikiran logika. Nah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwasannya beramal dengan ijtihad merupakan pendapat umum dalam menentukan sesuatu yang syara menyerahkannya kepada pendapat kita. Nah, sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwasannya istihsan itu merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i. Itu berkaitan dengan pengertian istihsan. Nah, yang selanjutnya adalah kehujahan istihsan. Pro kontra tentang kehujahan istihsan, diantaranya yang pertama, istihsan merupakan dalil syar'a. Nah, ini yang menyokong terhadap istihsan merupakan dalil syar'a itu adalah madhab Hanafi, Maliki, dan madhab Imam bin Hambal. Nah, alasannya karena menggunakan istihsan berarti mencari yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Sebagaimana ada dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Quran Surat Az-Zumar ayat 55, dan ada juga pada ucapan Ibnu Mas'ud yang mana fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallah. Nah, itu. Kemudian istihsan menolak sebagai dalil syara'. Nah, ini adalah Imam Asy-Syafi'i, Dahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Nah, ketiga ini berpendapat bahwa menggunakan istihsan sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Alasan mereka tidak setuju atau menolak istihsan sebagai dalil syara' yang pertama ada dalam surat Al-Maidah ayat 51, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Kemudian berdasarkan dari bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan istihsan. Jadi Imam Asy-Syafi'i, Dahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah menolak bahwasannya istihsan itu sebagai dalil syara'. Nah, yang selanjutnya yaitu pembagian istihsan. Istihsan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada istihsan qiyasi, di mana istihsan qiyasi ini merupakan suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang berdasarkan qiyas jali kepada qiyas khafi, atau qiyas yang jelas kepada qiyas yang samar, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan tersebut. Sebagai contohnya, berdasarkan qiyas khafi bahwasannya air sisa minuman burung buas adalah suci dan halal diminum. Sedangkan pada qiyas jalinya minuman binatang buas seperti anjing dan yang lainnya itu haram diminum karena sisa minuman itu telah tercampur dengan air liurnya sehingga dikiaskan kepada dagingnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada istihsan istisnai, di mana istihsan istisnai ini adalah bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip umum kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus. Di antaranya ada istihsan binas, ada istihsan bil ijma'i. Nah, kalau istihsan bi anas itu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan pengecualian karena ada nas yang mengecualikannya. Nah, contoh dari istihsan bi anas itu adalah ketika wasiat, seseorang yang wasiat ketika seorang tersebut telah wafat, maka ketentuannya itu kan tidak boleh ya
Nah, ketentuan umum ketika orang telah wafat itu tidak berhak lagi terhadap hartanya. Jadi hartanya itu kan sudah beralih kepada ahli warisnya, seperti itu. Sedangkan yang kedua ada istisan bil ijma'i. Nah, ini merupakan pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian. Karena adanya ketentuan yang mengecualikannya. Contohnya ialah ketika seorang yang bertransaksi dengan misalkan pengrajin, nah harganya sudah ditentukan akan tetapi barangnya belum jadi, itu kan padahal merupakan sesuatu yang dilarang gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada istisan bil aruf. Kalau istisan bil aruf itu adalah pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Contohnya ketika kita naik kendaraan umum gitu kan, harganya disamaratakan, mau jauh mau dekat itu harganya disamaratakan. Nah, akan tetapi melalui istisan transaksi tersebut dibolehkan berdasarkan kebiasaan, jadi supaya tidak ada kesulitan masyarakat tersebut ketika bertransaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi rekan-rekan semua yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.